Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat guru mulia kita semua, pembina Yayasan Nur Rahmah, Majelis Al-Aqsa Rijalul Ghad, Ahli Sunnah wal Jamaah, yakni Al-Mukarram Ad-Da'i Ilallah, Ahlina Al-Kiram, Ahli dan Badru Munir Al-Aqsa Fakih Mursyidah. Semoga Allah melindungi beliau dalam setiap langkahnya. Amin. Yang kami hormati Ketua Santri Rijalul Ghad, yakni Ustadz Abdul Khaliq. Yang kami hormati Ketua Bidang Si Pendidikan dan Dakwah, yakni Ustadzah Irma Rahayu Aliyatunillah. Yang kami hormati seluruh Dewan Asatidz wal Asatidzah Majlis Mengaji. Yang kami hormati santriwan dan santriwati yang hadir dan berbahagia. Dan yang kami hormati kepada ibu-ibu yang sudah menyempatkan waktunya pada malam hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpah rahmat, taufik serta hidayahnya semata pada malam Senin tanggal 26 Januari 2025 bertepatan pada malam 27 Rajab 1446 Hijriah, kita semua dapat berkumpul bersama dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beriringkan salam semoga tetap terlimpah curah kehadirat junjungan alam, tauladan umat manusia, rahmat bagi seluruh alam, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan pengikutnya sepanjang masa. Semoga kita semua termasuk umatnya yang senantiasa mengikuti ajaran-ajarannya dan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin santriwan dan santriwati yang kami hormati, perkenankan saya selaku pembawa acara yang akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Adapun rangkaian acaranya sebagai berikut. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan, acara yang ketiga pembacaan kalam ilahi, acara yang keempat sholawat, acara yang kelima mau'izatul hasanah, acara yang keenam doa dan penutup. Hadirin yang berbahagia, sebagai insan yang beriman dan bertakwa, dan dengan harapan semoga acara pada malam hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka bersama dengan bacaan umum Quran. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatis sholihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Sebelum acara dilanjutkan, Mbak ingin mengetes semangat dan kekompakannya. Siap? Rijalul Ghad. Masih kurang yang di belakang belum semangat.
Satu kali lagi. Rijalul Ghor. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Santri Rijalul Ghor kepada Ustaz Abdul Khaliq. Waqtan wa mahalan tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati dan yang kami muliakan, yang serta yang kami ta'zimi guru mulia kita semua, yakni Akhil Al-Gram, Akhil dan Badrul Mudir Al-Sahafi Mursyidah bin nama Abdul Hamid Hasanuddin bin Al-Yamin bin Abdullah bin Hasan. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan, amin, diberikan keistiqomahan, diberikan kesabaran dan ketabahan dalam mensyariatkan agama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang saya hormati juga, yang saya muliakan asatidz wal asatidah Maghrib Mengaji Majelis Al-Aqsah Rijalul Ghor. Semoga para asatidz dan asatidah di majlis ini selalu diberikan kesehatan, keistiqomahan dan keberkahan di dalam kehidupannya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kepada para adik-adik santri Maghrib Mengaji, baik yang rojul ataupun yang mar'ah, yang alhamdulillah malam ini bisa hadir pada malam hari ini walaupun tadi sedikit hujan ya. Alhamdulillah sebagian hadir walaupun ada sebagian juga yang tidak hadir. Semoga yang hadir pada malam hari ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat ya. Selanjutnya yang saya hormati juga kepada para ibu-ibu yang alhamdulillah malam ini bisa hadir juga walaupun tadi hujan, sama ya, bisa mengiring anaknya ke sini, bisa hadir di sini mengikuti acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga para ibu-ibu juga diberikan kesehatan, dimudahkan segala aktivitasnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Acara Isra Mi'raj itu adalah acara yang sangat mulia ya. Acara Isra Mi'raj juga itu di mana Nabi Muhammad diperintahkan dan diminta untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, di mana di situ dihasilkan dari Isra Mi'raj itu yaitu sholat 5 waktu. Yang tadinya 50 waktu dikurang jadi 5 waktu ya. Maka sholatnya dikerjakan ya, cung. Nah, terus acara Isra Mi'raj juga ini kita malam ini memeriahkan acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah bukti ya, tanda cinta kita kepada beliau. Semoga kita dicatat dan dicap sebagai umat yang cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga juga kita semua bisa masuk ke dalam surganya Allah bersama beliau nanti di yaumil qiyamah. Tidak banyak yang Ibadah ingin sampaikan, hanya ingin mengucapkan terima kasih ya kepada semuanya yang sudah hadir dan juga yang berpartisipasi untuk kelancaran acara pada malam hari ini. Dari tadi nasi tumpeng ya, nanti kita makan bareng setelah acara ya, jangan pada pulang dulu ya. Oke. Jadi itu saja dari Al-Ibar, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan kepada Ustaz Abdul Khaliq yang telah menyampaikan sambutannya. Hadirin yang kami muliakan, Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang selalu terjaga keutuhannya sepanjang zaman sebagai sumber dari segala sumber hukum Islam yang tentunya harus diimani dan diamalkan.
marilah kita hayati bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudari Reva. Waqtan wa mahalan wa fadlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna ilal masjidil aqsal ladzi barakna hawlahu innahu huwas samiul basir. Wa atayna Musa al-kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Dzurriyyatan hamalna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul Adzim. Maha besar Allah atas segala firman-Nya. Semoga dilimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta amal baik bagi beliau yang membacakan dan juga kita yang mendengarkannya. Amin. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu sholawat sebagaimana hadis man sholla ala wahidatan sallallahu alaihi asran. Barang siapa bersolawat kepadamu satu kali, niscaya Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Untuk itu, marilah kita bersolawat yang akan dimeriahkan oleh santri Rijalul Ghad kepadanya waqtan wa mahalan wa fadlan. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Yuk baca salawat sama-sama ya bareng-bareng. Yang hafal bisa ikutan bunyi. Rahatil athyar tashdu bilayalil maulidi wa bani kullu yablu bi'ani ahmadi.
inilah yang penuh suka duka. Inilah dua bulan di kandungan tahun gajah ya pindahan sesuai adat yang ada disusui 6 tahun usianya wafat ibu tercinta. Inilah kisah sesuatu yang penuh suka duka. Inilah kisah sesuatu yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Oh penuh suka duka. 8 tahun usia kakek meninggalkannya. Untuk jaga pamatan rena saat kecil dagang saat remaja 25 hija. Yang penuh duka. Inilah kisah yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan aulan nasi di yaumil qiyamah aqsaruhum ala sholatan. Manusia yang paling berhak bersamaku pada hari kiamat ialah orang yang paling banyak membacakan sholawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmidzi. Mudah-mudahan setelah kita membacakan sholawat tadi, kita semua bersama dengan baginda Nabi Muhammad di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, marilah kita sejenak menimba ilmu dan menambah wawasan untuk mempertebal keimanan di hati kita dengan bersama-sama mendengarkan mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh Ustaz Nur Faizi. Kepadanya waqtan wa makalan wa fadlan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dialah Allah yang Maha Esa yang telah menciptakan kita sebagai manusia yang diberikan akal yang paling sempurna. Maka kita sebagai manusia harus bersyukur kepadanya. Kenapa?
dikarenakan Allah memerintahkan kita harus bersyukur di dalam Al-Quran. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang kedua, salawat beserta salamnya semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, Nabi kita semua, junjungan kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu. Tak lupa juga salawatnya kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan nanti kita diberikan syafaatnya nanti di bulan kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang saya hormati dan saya ta'azimi guru kita semua, Al-Mukarram Akhina Kiram Akhirul dan Badrul Mubin Al-Afsah Bakif Bersyidah. Mudah-mudahan dan kita doakan semoga Allah memberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya dan diberkahi setiap langkah juangnya. Amin. Dan tak lupa juga pada para asatidah Maghrib Magaji yang mudah-mudahan istiqomahkan dan disabarkan dalam mengejarnya. Amin. Dan tak lupa juga kepada anak-anak santri Maghrib Magaji yang ganteng-ganteng dan yang cantik-cantik, mudah-mudahan diistiqomahkan dalam mengajinya dan menjadi anak-anak yang soleh dan solehat, yang berbakti kepada orang tua dan berbakti kepada Allah Ta'ala. Dan tak lupa juga kepada para ibu-ibu wali santri yang sudah hadir di malam ini, yang mudah-mudahan langkah kakinya dan duduknya di sini semoga dicatat oleh Allah dengan amal yang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal. Sebelumnya agar kondusif, duduknya dirapihkan dan jangan ada yang ngobrol, agar apa yang disampaikan itu paham dan jelas. Pasang matanya, pasang telinganya, dan pasang hatinya. Jangan sampai memikirkan si dia. Siap? Coba. Iya. Hadirin rahimahullah. Malam ini, yakni malam tanggal 27 Rajab 1446 Hijriah atau bertepatan dengan 26 Januari 2025 Masehi, yang dimana kita memperingati Isra wal Mi'rajnya Nabi kita semua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana Isra Mi'raj ini Nabi diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, dan dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha, yakni di langit ke Mana nih? Dites. Kalau Masjidil Haram itu tempatnya di mana? Di mana? Di Makkah, di Arab Saudi. Sedangkan kalau Masjidil Aqsa di mana? Di Palestina. Di dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwasannya Isra wal Mi'raj Nabi itu udah jelas tertulis di dalam Al-Quran, yang dimana Allah berfirman di dalam surah Al-Isra ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami
ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahu alaihi. Yang artinya Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yakni Nabi Muhammad, pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan padanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar dan Maha Melihat. Jadi ayat ini udah jelas. Kita sebagai umat Islam harus percaya, harus beriman kepada Isra wal Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita udah percaya kepada Isra wal Mi'rajnya Nabi, maka sama dengan kita percaya terhadap Nabi. Kalau kita percaya kepada Nabi, maka sama dengan kita percaya adanya Allah. Maka mempercayai, beriman kepada Isra wal Mi'rajnya Nabi sama dengan kita beriman percaya kepada Allah. Sebaliknya, kalau kita tidak percaya atas Isra wal Mi'rajnya Nabi, sama aja kita tidak percaya adanya Nabi. Kalau kita tidak percaya adanya Nabi, sama dengan kita tak percaya adanya Allah. Jadi kalau ada orang yang tidak percaya atas Isra wal Mi'rajnya Nabi, sama dengan tidak percaya atas adanya Allah. Hadirin rahimakumullah. Hikmah Isra wal Mi'raj Nabi sungguh banyak dan sungguh luar biasa, yang dimana hikmah atau buah dari Isra wal Mi'raj Nabi yang paling besar dan yang kita rasakan sampai sekarang dan sampai hari kiamat, yakni perintah sholat. Yang berapa waktu? Yang 5 waktu. Coba atas nih. Yang 5 waktu. Yang pertama sholat apa? Kedua, ketiga, keempat, kelima. Bisa. Yang 5 waktu ini wajib kita kerjakan dan kita wajib jaga. Gak boleh sampai ditinggal. Kenapa? Kalau kita sengaja meninggalkan sholat dengan sengaja karena malas, karena alasan capek, maka nih sama dengan kita udah menjadi orang kafir. Mau jadi orang kafir? Kalau gak mau berarti harus sholat. Sebagaimana Nabi bersabda, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia sudah kafir. Na'udzubillah min dzalik. Dan selanjutnya, di dalam menjaga sholat juga harus bisa menjaganya. Karena apa? Kalau kita menjaga sholat, maka sholat itu akan menjadi cahaya. Yang pertama. Yang kedua, sholat itu akan menjadi bukti. Yang ketiga, sholat itu akan menjadi penyelamat nanti di yaumil qiyamah. Kata siapa? yakni kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana ini tertulis hadisnya di dalam kitab Durratun Nasuhin yang berbunyi, man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamati. Yang artinya
Man hafadho, barang siapa yang menjaga alaiha, sholat 5 waktu, kanat lahu nuran, maka sholat itu akan menjadi cahaya, wa burhanan, dan bukti, wa najatan yaumal qiyamati, dan penyelamat di yaumil qiyam. Sebaliknya, kalau kita tidak bisa menjaga sholat, maka sholat itu tidak akan menjadi cahaya, tidak akan menjadi bukti, dan sholat itu tidak menjadi penyelamat kita di yaumil qiyamah. Kata Nabi, wa man lam yuhafid 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanan wala najatan wa kana yaumal qiyamati ma qaruna wa fir'auna wa hammana wa abi bin khalaf. Yang artinya wa man lam yuhafid, barang siapa yang tidak menjaga 'alaiha, salatnya, lam yakun lahu nurun, maka ia tidak akan mendapatkan cahaya, wala burhanan, dan bukti, wala najatan yaumal qiyamati, dan penyelamat di hari kiamat, ma qaruna wa fir'auna wa hana wa bin khalaf. Tetapi orang yang tidak menjaga sholatnya, maka dia akan bersama Qarun, bersama Fir'aun, Haman, dan Abi bin Khalaf. Pertanyaannya nih, mau gak nanti dikumpulkannya sama Fir'aun? Oh, sama. Enggak. Kalau gak mau, berarti sholatnya harus dijaga, jangan sampai ditinggal. Di keterangan yang lain, ya, orang yang meninggalkan sholat itu adalah termasuk hewan yang paling dibenci, hewan yang tidak dimuliakan oleh syara'. Kalau dibenci berarti kalau tidak dimuliakan oleh syara', berarti dibenci sama Allah. Sebagaimana keterangan ini dijelaskan di dalam kitab Sabinatun Najah. Ghairul muhtarami sitatun, hewan yang tidak dimuliakan oleh syara', oleh agama, yakni ada 6. Yang pertama, tarikus sholati, yang pertama orang yang meninggalkan sholat. Wazanil muhsanu, dan yang kedua orang yang zina muhsan. Wal murtadu, dan yang ketiga orang yang murtad, yakni orang yang keluar dari agama Islam. Yang keempat, wal kafirul harabiyyu, dan yakni orang kafir yang memusuhi Islam. Yang kelima, wal kalbul uqur, yakni anjing yang buas. Dan yang terakhir yang keenam, wal khinziru, yakni babi. Pertanyaannya, yang 6 ini hewan yang tadi disebutkan bagus gak? Ini termasuk hewan-hewan yang dihinakan oleh Allah. Islam gimana? Masa manusia hewan? Di dalam ilmu mantik dijelaskan, ya, manusia itu disebut hewan, tapi gak ada bedanya. Kalau manusia itu adalah hayawanun natir, hewan yang bisa berpikir. Jadi kalau orang gak suka berpikir, sama aja dengan hewan seperti kambing, sapi. Maka kalau merasa menjadi orang, jadi manusia harus berpikir. Pertanyaannya lagi nih, apakah yang 6 ini, apa yang paling hina di antara yang 6 ini? Yani jawabannya adalah yang pertama, yakni orang yang meninggalkan sholat. Jadi orang yang meninggalkan sholat itu
sama aja dengan tadi apa? Yang terakhir, bagi. Jadi orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja sama aja dengan bagi. Mau disebut babi tadi? Jadi jangan sampai meninggalkan sholat. Hadirin rahimakumullah. Kesimpulannya, semoga kita para santri wasantriyah yang mengaji di sini khususnya, semoga sholat kita dijaga, jangan sampai malas, kecuali kalau ada udzur sholat, yakni karena lupa dengan lupa sebenarnya dan tidur dengan tidur sebenarnya. Selain itu, jangan sampai meninggalkan sholat. Sekian yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat dan barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan atau yang salah, mohon maafkan karena masih awam dan masih belajar. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Maidatul Hasanah yang telah disampaikan oleh Ustadz Nur Faizi. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi dapat menambah wawasan keislaman sekaligus menambah semangat kita untuk terus beramal dan memberikan pemahaman pada kita tentang hikmah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram. Sebelumnya saya selaku pembawa acara pamit undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Al-Mukarram, waqtan wa mahalan wa fadlan. Kepada semua santri dan ibu, kita ambil berkahnya dari malam tanggal 27 Rajab dan besok tanggal 27 Rajab. Bagi yang sempat silakan untuk berpuasa, ya. Bagi yang tidak sempat, artinya tidak ada kemampuan untuk berpuasa, perbanyaklah sedekah, perbanyaklah ibadah sunnah seperti yang tadi disampaikan oleh Baik, kita mesti menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Kita tutup dengan Mahalul Qiyam. Semuanya bisa berdiri. Sallu ala Muhammad. Ayo semua rapatkan barisan di depan dan ikut